Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Bambang Supriyadi sebagai dosen pengampun mata kuliah Akidah Akhlak. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Nabi dan Rasul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Raihan Rambe dan teman saya Indah Apriliani dan Jeng Ayu. Pada topik ini kita akan membahas yaitu tentang pengertian Nabi dan Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul, sifat-sifat Nabi dan Rasul, tugas dan mukjizat para Rasul, Rasul-Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yang ke-6 Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir, dan yang ke-7 yaitu iman kepada seluruh Nabi dan Rasul. Baiklah, yang pertama pengertian Nabi dan Rasul. Secara etimologi, Nabi berasal dari kata naba, artinya ditinggikan, untuk atau dari kata naba'a, artinya berita. Dalam hal ini seorang nabi adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberinya berita, yaitu wahyu. Sedangkan rasul berasal dari kata arsala, artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi rasul berarti yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan misi, pesan atau ar-risalah. Secara terminologis, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia biasa lainnya, Nabi dan Rasul pun bisa hidup seperti kebanyakan manusia, yakni makan, minum, tidur, berjalan, kawin, punya anak, merasa sakit, senang, kuat, lemah, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Surat Al-Furqan surah ke-25 ayat 20. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Surah Al-A'raf surah ke-13 ayat 38. Yang kedua, nama-nama Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan beberapa jumlah keseluruhan Nabi dan Rasul. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengetahui berapa banyak jumlah Rasul seluruhnya. Tetapi yang pasti adalah untuk setiap umat Allah mengutus seorang Rasul, seperti yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Surah Al-Fatir surah ke-35 ayat 24. Kalau diurutkan secara kronologis, nama Nabi dan Rasul yang 25 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihim assalatu wassalam. Al-Quran banyak menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul 25 orang tersebut dalam berbagai surah dan ayat dengan berbagai tema dan kisah menjadi petunjuk pelajaran dan contoh teladan bagi umat manusia. Misalnya Ibrahim alaihissalam diutus di Irak hijrah ke negeri Kan'an
lalu berpindah-pindah antara Hijaz, Syam, dan Ma'ad. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak Ibrahim alaihissalam yang dilahirkan di Syam dan dibesarkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah Al-Mukarramah. Yang ketiga, Nabi Ishak alaihissalam diutus di Mad. Yang keempat, Nabi Yakub alaihissalam juga diutus Mad, tetapi kemudian pindah ke Mesir dan tinggal di sana bersama anak-anaknya. Yang kelima yaitu Nabi Yusuf alaihissalam juga diutus di Mesir. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, tetapi pindah ke Sinai. Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam diutus di Al-Quds. Kemudian nabi-nabi Bani Israel lainnya sampai Nabi Isa alaihissalam diutus di tanah Syam. Nabi Isa alaihissalam sendiri lahir di Baitul Lahmi atau Bethlehem dan hidup di Al-Maqdis sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi nabi. Kemudian nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan diutuskan di Mekah Al-Mukarramah, kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang C, sifat-sifat nabi dan rasul. Persyaratan kepribadian, keturunan dan kebutuhan masyarakat di atas oleh Abu Bakar Al-Jazairi diistilahkan dengan mu'ahalat an-nubuwah, yang intinya ada 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, al-misaliyah atau keteladanan. Artinya, seseorang yang akan diangkat menjadi nabi haruslah memiliki kemanusiaan yang sempurna, baik fisik, akal, pikiran maupun rohani. Atau dengan kata lain, dia haruslah merupakan kepribadian yang mulia dan terpuji, selalu menjadi anutan dan contoh teladan. Yang kedua, syaraf an-nasab atau keturunan yang mulia. Artinya seorang yang akan diangkat menjadi nabi haruslah berasal dari keturunan yang mulia. Mulia dalam pengertian umum yaitu terjauh dari segala bentuk kerendahan budi dan hal-hal lain yang akan menjatuhkan martabat dan nilai kemanusiawiannya. Yang ketiga, amil az-zaman, dibutuhkan zaman. Artinya kehadiran memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan rohani, memperbaiki segala kerusakan masyarakat, dan mengembalikan umat manusia kepada kehidupan yang sesuai dengan fitrah penciptaannya. Secara umum, nabi dan rasul memiliki sifat-sifat mulia dan terpuji sesuai dengan status sebagai manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal maupun dengan sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Namun dengan demikian, secara khusus setiap rasul memiliki 4 sifat yang erat kaitannya dengan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa misi membimbing umat menempuh jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat sifat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, as-sidiku, yang artinya benar. Artinya selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Apapun yang dikatakan oleh seorang rasul, baik berupa berita, janji, ramalan masa depan, dan lain-lain, selalu mengandung kebenaran. Yang kedua, al-amanah, dipercaya. Artinya seorang rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang dipikulkan ke pundaknya. Perbuatannya akan selalu sama dengan perkataannya. Dia akan selalu menjaga amanah kapan dan dimanapun, baik dilihat maupun tidak diketahui oleh orang lain. Sebab itu mustahil seorang rasul berkhianat, melanggar amanat, atau tidak sesuai dengan kata dan perbuatan. Yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan. Artinya seorang rasul yang menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan, tidak akan
ada satupun bujukan atau ancaman yang menyebabkan dia menyembunyikan sebagian dari wahyu dan wajib disampaikannya. Mustahil seorang rasul menyembunyikan wahyu ilahi. Jika itu terjadi tentu batal nubuah dan risalahnya. Yang keempat, al-fatanah, yaitu cerdas. Artinya seorang rasul memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, pikiran yang jernih, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Dia akan mampu mengatasi persoalan yang paling dilematis sekalipun tanpa harus meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Indah Apriliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Apriliani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Ibnu. D. Tugas dan mukjizat para rasul. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai tugas yang sama, yaitu menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mengajak umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menjauhi segala macam taghut dan menegakkan agama. Untuk membuktikan kerasulan dan kebenaran ajaran yang dibawa mereka, serta untuk menjawab tantangan dan mematahkan argumentasi para penentang. Para rasul dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat para rasul berbeda-beda satu sama lainnya sesuai dengan kecenderungan umat masing-masing atau situasi yang menghendakinya. Misalnya, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus terbakar di dalam api besar yang menyala-nyala, bahkan beliau merasakan kenyamanan berada di dalamnya. Yang kedua, mukjizat Nabi Musa alaihissalam antara lain membelah lautan dengan tongkat lalu terbentang jalan raya di tengahnya, atau sebelumnya tongkat itu menjadi ular yang besar yang melahap habis ular-ular tukang sihir suran Fir'aun. Memang sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh Musa kalimullah waktu itu. Kejadian luar biasa bisa juga terjadi pada orang-orang yang saleh, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang lazim disebut waliullah, seperti makanan yang selalu tersedia di mihrab tempat Maryam ibunda Isa berada. Padahal tidak ada yang mengantarkannya. Tak kala hal itu ditanyakan oleh Zakaria, Maryam menjelaskannya bahwa makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul yang ulul azmi. 1. Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Isa alaihissalam, yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeng Ayu Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Indah. F. Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sekaligus rasul yang terakhir dari seluruh rangkaian nabi dan rasul. Riwayat hidup ringkasan Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Zuhra bin Abdi Manaf. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Beliau lahir sebagai seorang yatim. Waktu belita diasui oleh Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, Taif. Pada umur 6 tahun ibunya meninggal dunia sehabis ziarah ke Yasrib. Sejak itu sampai umur 8 tahun beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Seterusnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pada umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya bangsawan Quraisy yang dikenal berbudi baik. Dengan Khadijah beliau mendapat 2 orang anak laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah, dan 4 orang anak perempuan, yaitu Fatimah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kalsum. Sepeninggalan Khadijah, beliau menikah beberapa kali, diantaranya Aisyah putri Abu Bakar, Hafsah putri Umar, Maria Al-Qidhiyah, dan lain-lain. Dengan Maria, beliau mendapatkan seorang putra yang diberi nama Ibrahim. Semua anak laki-laki beliau meninggal waktu kecil. Umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi, ditandai dengan wahyu yang pertama di Gua
Hira, waktu beliau sedang mengasingkan diri untuk menerangi tahanus. Beliau memulai menyampaikan dakwah kepada keluarga sendiri, kemudian keluarga terdekat, sahabat-sahabat dan seterusnya kepada orang banyak. Mula-mula beliau berdakwah secara rahasia 2 tahun. Mengingat suasana Mekah yang tidak mengizinkan untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau pernah mencoba hijrah ke Taif tetapi tidak mendapat sambutan baik, bahkan dilempar dengan batu. Akhirnya sewaktu beliau umur 52 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau dan kaum muslimin hijrah ke Yasrib yang kemudian menjadi Madinah. Selama periode Madinah terdapat beberapa peperangan antara lain Perang Badar, Uhud, Khandaq, Hunain dan lain-lain. Akhirnya beliau dapat kembali ke Mekah sebagai pemenang Fathu Makkah, tetapi tidak menetap di sana. Pada bulan Rabiul Awal tahun 633 pada umur 62 tahun beliau meninggal dunia. Pada umur 52 tahun beliau mengalami satu peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi pada tahun duka cita atau Amul Hani, setelah Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Profil Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah. 1. Mempunyai fisik yang sempurna, lidah yang fasih dan otak yang cerdas. 2. Memerlukan makan, minum, tidur, pakaian, dan kebutuhan fisik lainnya, rasa sakit, senang, dan perasaan lainnya seperti manusia biasa. 3. Mempunyai istri dan anak-anak. 4. Buta huruf atau ummi, tidak bisa membaca dan menulis dan tidak pernah bergurau kepada siapapun. 5. Diperlihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan yang tidak baik sejak kecil, sehingga seluruh kehidupan beliau penuh dengan keteladanan. 6. Berasal dari keturunan nasab yang mulia dan terpandang. 7. Berakhlak mulia atau siddiq, amanah, tablik, fathana, sabar, pemaaf, penyayang, penyantun, pemberani, pemurah, dan lain-lain. 8. Melalui dakwah Islam kepada keluarga dan orang-orang terdekat sebelum kepada masyarakat umum. 9. Tabah dalam menghadapi segala penderitaan dan cobaan dalam menyampaikan risalah Islamiyah. 10. Memiliki taktil dan strategi dakwah yang sangat tepat sehingga bisa berhasil dengan gemilang dalam waktu singkat. Hal itu terlihat antara lain pada nutha berikut ini: dakwah secara rahasia, dakwah secara terang-terangan, kaderisasi di rumah Al-Arkam bin Abil Argam, memerintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk mencari perlindungan ke Habsyah, berusaha hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah, membangun masjid sebagai pusat pembinaan umat, membuang konstitusi Madinah, perang, mengirim surat dan utusan kepada pembesar-pembesar di luar negeri, dan lain-lain. 11. Memiliki kepribadian yang sempurna dalam segala segi, baik sebagai suami, bapak, sahabat, guru, panglima perang, maupun sebagai kepala negara, sehingga beliau menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. 12. Selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, baik yang langsung atau Al-Qur'an maupun yang tidak langsung, hadis qudsi dan hadis nabawi. Beberapa bukti kebenaran nubuwah dan risalah Nabi Muhammad SAW. 1. Basyara atau berita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada kitab-kitab suci sebelumnya. 2. Mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau antara lain: A. Al-Qur'an Al-Karim sebagai mukjizat abadi. B. Keluar air dari sela-sela jari beliau yang cukup untuk beri minum
orang, laki-laki atau perempuan. C. Melipat gandakan makanan sehingga makanan yang sedikit cukup untuk lebih kurang 1.000 orang prajurit waktu perang Hadab. D. Mengembalikan mata Qatadah yang tercungkil waktu perang Uhud sehingga kembali seperti semula. E. Makanan mengucapkan tasbih di hadapan beliau yang bisa didengar oleh para sahabat. F. Bulan sebelum 2 menjawab permintaan orang-orang Quraisy. G. Batu dan pohon kayu memberikan salam kepada beliau yang bisa didengar dan disaksikan oleh orang banyak. H. Peristiwa Isra dan Mi'raj. 3. Nubuat atau ramalan tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, yang selalu tepat, misalnya antara lain: A. Nubuat tentang akan mati syahidnya Umar dan Utsman. B. Nubuat tentang tidak akan terjadinya fitnah antara sesama muslim selama Umar masih hidup. C. Nubuat tentang Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, yang akan pendamai antara dua golongan besar kaum muslimin. D. Nubuat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas waktu dia sakit keras di Mekah tapi diduga akan meninggal dunia. 4. Kesaksian miliaran umat Islam sejak dahulu sampai sekarang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, suatu kesaksian yang sangat mutawir sekali. 5. Kenyataan bahwa Rasulullah SAW yang membawa ajaran yang begitu lengkap dan sempurna adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis dan tidak pernah berguru kepada siapapun. G. Iman kepada seluruh nabi dan rasul. Seorang muslim wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan. Bagi yang tidak disebutkan, kita wajib beriman secara imaj saja. Sedangkan bagi yang disebutkan namanya, kita wajib beriman secara tahsil. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat kelebihan dan keistimewaan satu sama lain, tugas dan mukjizat masing-masing seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul. Kesimpulannya adalah, secara etimologi, Nabi berasal dari kata nabba, artinya ditinggikan, atau dari kata nabba, artinya berita. Dalam hal ini, seorang nabi adalah seorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberinya berita atau wahyu, sedangkan rasul berasal dari kata arsala, artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi rasul, berarti yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan misi, pesan atau risalah. Secara terminologis, nabi dan rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia bisa lainnya, nabi dan rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, tidur, berjalan, kawin, punya anak, merasa sakit, senang, kuat, lemah, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Kita sebagai umat muslim harus mencontoh sifat-sifat yang dimiliki para nabi dan rasul. Selain itu, kita juga wajib beriman kepada nabi dan rasul, baik yang disebut dalam Al-Quran maupun yang tidak disebut. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.